I love you Jesus, deep down in my heart. Berisik. Kenapa sih Chloe? Aku ini lagi memuji Tuhan. Bukan suaramu, baskommu ini loh. Loh. Kenapa baskomku? Kamu tahu nggak ini buat apa? Nggak tahu. Ini tuh nanti buat fun time, tapi aku kasih tahu nanti. Kita sekarang puji Tuhan dulu. I love you Jesus, deep down in my heart. Semuanya bisa bangkit berdiri sama-sama. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan ya. Come on. Semuanya tepuk tangan di atas kepalanya bersama-sama yuk. Sing with me. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Serah ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, dan kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, 1, 2, 3. Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Go. Semuanya tepuk tangan bersama-sama. Sit down. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Katakan dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri
color all around. All is new, in the Savior I am found. So one more time, sing it out. See the sun now bursting through the clouds. Black and white turns to color all around. All is new, in the Savior I am found. Say, this is living now. Hey, say, this is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. Got your freedom, it's an open door. Everything I want and more. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Woo! Langsung kita mau nyanyikan pujian buat Tuhan semua. Everybody clap your hands in the air. Say, karyamu mempesonaku. Kau angkatku dari kelam. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah. Kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Sini, dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, suka
Via, Iya Pak. ayo ikut saat teduh yuk. Oh, Via lagi banyak tugas Pak. Nanti ya. Oh, ya udah kalau gitu. Oke. Untuk merawat keluarga kita, untuk memelihara Gimana, rumah Pak? tangga, Dia nggak mau. kasih dalam segala perkara. Ayat 8 bunyinya begini. Masih banyak PR. Tetapi yang terutama, Masih mau kerjain. kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak. Halo. Hen. Tapi Iya, sorry. saya percaya Anda Iya, tapi aku nggak ngerti. Loh, ya makanya itu. Aku kan nggak tahu kenapa dia gitu. Loh, memangnya kenapa? Kita doa yuk. dalam pengawasan kami yang kurang sempurna, tapi dalam hati kami yang merindukan supaya mereka orang datang pada waktu Jagai semua tetap sehat, satu keuangan, Tuhan serta dalam rumah tangga ini. Amin. Nah, Pak, gimana ya Via itu setiap diajak saat teduh selalu nggak mau. Malah besok diajak lagi ya. Oke? putrinya Tuhan Yesus ini suatu keintiman dengan Kristus, ada sebuah kedekatan, ada sebuah terobosan dalam iman. Susah untuk saya jelaskan, apalagi kalau suami dan istri tidak seperti Ananias dan Safira, mereka kompak dalam perkara Tuhan, dalam perkara yang salah. Apalagi kalau mereka membangun mesbah mereka dengan sengaja. Maka ada keintiman tertentu per family yang diberikan yang tidak sama dengan keluarga yang lain. Kristus akan bicara ke dalam keluarga itu, akan ada pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan, bahkan di dalam kehidupan anak-anaknya. Yang membangun mesbah dengan sengaja, keluarga itu akan mengalami keintiman dengan Allah. Seperti seolah-olah kita dari jauh yang melihat. Yang membangun mesbah dengan sengaja, keluarga itu akan mengalami keintiman dengan Allah. Iya. Halo. Henny? Iya, sorry. Tadi sampai mana? Oh iya. Kalau kami sering salah, sering melanggar firman, sering ceroboh, sering mengabaikan, sering ignorant, sering kami itu acuh tak acuh dengan apa yang Tuhan katakan. Today, hari ini Engkau telah mengajari kami bagaimana mengasihi sungguh-sungguh. Jadikan kami praktisi pelaku firman, bukan pendengar saja. Yes. Oke. Ada yang mau sharing? Oke, Via mau sharing apa? Gini, Via sedih karena teman-teman Via bilangnya enggak tentang Via. Padahal Via nggak ngelakuin hal itu. Via nggak tahu harus gimana. Gitu ya. Memang kita nggak bisa menentukan apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Tapi kita bisa menentukan respon hati kita terhadap orang itu. Oke? Kita doa buat Via aja ya, supaya Tuhan jagai hati Via, supaya Via bisa responnya bagus terhadap Dinda, dan juga mau melembutkan hati Dinda, supaya Dinda bicara yang lebih baik buat Via. Ya? Oke, nah kita doa yuk. Tuhan, bersyukur buat proses yang harus Via jalani hari ini. Bentuk Via supaya Via bertumbuh menjadi seorang wanita yang Tuhan banggakan. Setiap proses yang dia lakukan, dia bisa dewasa untuk memilih langkah selanjutnya. Kami percaya semuanya ada dalam rencana Tuhan sendiri. Thank you Lord Jesus buat Keiko, buat Mama, dan juga buat Dedi yang sampai hari ini semua masih sehat. Dalam nama Yesus, kami berdoa buat keluarga ini. Selalu menjadi lentera atas keluarga ini Tuhan. Terima kasih. Amin.
Terima kasih Tuhan karena sudah mendengar doa kami. Via jadi percaya jika doa sepakat bersama keluarga itu besar kuasanya. Hanya Engkau disembah di tempat ini. Sama-sama nyanyikan. Jesus, your love is higher than the sky, deeper than the sea, wider than the ocean. Dims the glamour of the world. Jesus, we fix our eyes on you. We yield our hearts to you. We want to forget about ourselves. Worship Him in your holy place. Oh God, we magnify your name, glorify your name. Your love is beautiful, your love is wonderful. We want to live for you, lift your name up high. Your grace is beautiful, your grace is wonderful. We worship your name, Lord. Mari kita sama-sama nyanyikan bersama-sama. And Jesus, your love is higher than the sky, deeper than the sea, wider than the ocean. Dims the glamour of the world, dims the glamour of the world. Jesus, we fix our eyes on you. We yield our hearts to you, Lord. We yield our hearts to you. We want to forget about ourselves. Worship Him. Yeah, worship Him in your holy place. Oh God, we magnify your name, glorify your
hanya Engkau Raja. Shikinanana yamanana yaman, kinanana yamana yamanana ya. Thank you Jesus, thank you Lord. How sweet your presence is, Lord. How sweet is your glory. Kamu aja setiap dari kalian untuk taruh tangan kalian di dada kalian. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Oh God, we magnify your name. Yes, your love is beautiful. We want to live for you, lift your name up high. Your grace is beautiful, your grace is wonderful. We magnify your name, glorify your name. Therefore, your love is wonderful. We want to live for you, lift your name up high. Your grace is beautiful, your grace is wonderful. We magnify your name, glorify your name. Your love is beautiful, your love is wonderful. We want to live for you, lift your name up high. Your grace is beautiful, your grace is wonderful. Kamu tinggikan namamu Yesus. Oh God, we magnify your name, glorify your name. Your love is beautiful, your love is wonderful. We want to live for you. We praise you, Lord. Yes, our grace is wonderful, your grace is wonderful. Name, glorify your name. Your love is beautiful, your love is wonderful. We want to live for you, lift your name up high. This is beautiful, your grace is wonderful. Oh, we worship you, oh God. We worship you. Kami menyembahmu. Mari semuanya angkat kedua tangannya tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu. Kami mengasihi-Mu. Ini tanda kami menyerahkan hidup kami. Ini tanda kami bahwa kami ini milik-Mu ya Tuhan. We live for you, we live for you. Kami ini milik-Mu ya Tuhan. Mari semuanya angkat tanganmu lebih tinggi dari kepalamu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Kami menyembahmu Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Kau. Katakan Tuhan, tiada yang lain. Tuhan,
tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Kau Satu di hatiku. Sekali lagi katakan dengan kesungguhan hatimu, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau Satu di hatiku. Tuhan, tinggallah dalam kami, kami mau selalu tinggal dalam-Mu. Engkau lah Allah, Engkau lah Allah kami, Engkau adalah kasih, kami mau selalu tinggal di dalam kasih. Biarlah kasih-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Biar setiap kami, hidup kami adalah hidup yang menyalurkan kasih. Kasih daripada Allah Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih boleh ibadah, satu anugerah ya Tuhan. Meskipun lewat online. Tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu itu tidak terbatas oleh apapun, oleh jarak. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami mengasihi-Mu, berbicaralah. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar hanya Roh-Mu yang berkata-kata. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you buat teman-teman PAW. Terima kasih. Halo, Voltagers. Ini di bulan Februari. Sekarang tanggal 14. Kalau 14 Februari di hari Minggu biasanya ngucapin apa? Ada yang tahu? Abraham mungkin ngucapin apa Abraham? Kalau di tanggal 14 di bulan Februari, hari Minggu. Oh bukan. Kan hari Minggu, jadi kita ucapinnya Happy Sunday. Coba kalau ada adik atau papa, mama mungkin di sekitar, atau oma, siapapun deh di sekitar kalian. Kalian bilang kayak gini, Pa atau Mami atau Dedi atau Titi atau C, bilang Happy Sunday ya, Jesus love you gitu. Yuk silakan. Puji Tuhan. Ya, kakak mau nanya nih, pernah gak sih kita itu dikasih hadiah yang sangat berharga banget. Entah itu dikasih sama papa, atau sama saudara, sama teman. Apa itu, berupa iPhone yang dulunya viral waktu November, virtual di story, Instagram story, atau PS5 mungkin. Apa deh, terserah deh, coba pikirkan satu. Pernah nggak kita tuh dikasih suatu hal yang berharga dan kita tahu barang ini, sesuatu ini tuh harus kita jaga. Sesuatu ini tuh harus kita keep, jangan sampai hilang. Pernah nggak? Kalau kakak sih, ya kakak ada sih. Ya pernah, pasti semua orang itu pernah punya barang atau something lah yang dikasih sama papa, mama, atau teman-teman. Suatu barang yang berharga yang kita harus jaga. Tapi tahukah kita semua itu juga punya suatu hal yang berharga. Kita punya suatu hal yang harus kita jaga, harus kita benar-benar keep, jangan sampai hilang. Itu tuh suatu karunia, suatu hal yang istimewa, yang spesial. Apa itu? Itu adalah kasih, katakan kasih. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu dikasih Tuhan kasih. Apa ya? Kita tuh punya kasih sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Kita tuh dikasih kasih. Kita tuh punya kasih yang harus kita jaga, yang harus kita benar-benar keep. Jangan sampai kasih ini jadi hilang atau jangan sampai jadi dingin kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Kita baca Alkitab. Kakak mau ajak semuanya untuk kita buka di kitab 1 Yohanes pasal yang keempat. Ya. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai 16 dulu ya. Kakak akan bacakan, tapi kalian juga baca ya di rumah ya, sampai telinga kalian sendiri pun dengar. Oke? 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 16. Bunyinya seperti ini. Ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. 16, kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dunia. Dan Allah di dalam dia. Katakan amin.
di sini dikatakan, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah terus berada di dalam dia. Dan kita tahu di sini dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Dan kita itu tinggal di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Allah. Allah adalah kasih. Bukan hanya kita tuh sebagai anak-anak Allah itu bukan hanya cuman kita tuh punya kasih, tapi kita itu tinggal di dalam kasih. Katakan tinggal di dalam kasih. Tinggal itu berarti apa ya? Tinggal, kalau dikatakan tinggal itu berarti kita tuh menjadi satu bagian. Jadi kalau di sini dikatakan kita tinggal di dalam dunia, kita tinggal di dalam Allah, kita tinggal di dalam Dia yang adalah kasih. Berarti kita tuh juga adalah part dari yang namanya kasih itu. Kita harus jaga kasih ini. Kita harus hidup dalam kasih. Kita harus jaga dan kita tuh harus pakai kasih ini. Dan di firman Tuhan pun juga dikatakan jangan sampai kasih kita itu menjadi dingin. Kak, maksudnya kasih menjadi dingin itu kayak gimana sih, Kak? Kakak itu punya motor. Kakak itu biasanya naik motor biasanya kan. Kakak punya motornya kakak ini sudah lama sekali. Dan kakak itu motor ini unik banget gitu. Kak Ezra tahu biasanya. Jadi waktu kakak mau pulang dari manapun, kalau misalnya motor ini tuh, atau kakak nggak keluar ya, kakak lama nggak keluar gitu ya, kakak itu nggak pakai motor ini, atau kakak itu nggak manasi motor ini, kakak nggak pakai motor ini, motornya kakak ini sangat amat susah untuk nyala, sangat amat susah untuk bisa, ya gimana ya, kayak kita tuh nyalain motor, tapi motornya tuh nggak nyala-nyala, rasanya tuh, tapi ya sudah sabar aja. Kak Ezra yang tahu. Coba nanti kalian tanya Kak Ezra yang sering nungguin kakak untuk nyalain motornya kakak. Unik banget. Hubungannya apa sih? Kayak gini. Kasih itu kalau kita nggak pakai, atau kalau kita nggak hidup dalam kasih bener-bener ya, kasih itu bisa jadi dingin. Kenapa sih kasih kok bisa jadi dingin? Karena kita tuh karena kita itu tidak mendekat kepada kasih. Karena kita itu jauh daripada kasih. Karena manusia itu jauh daripada kasih. Dan karena kita tuh berhenti mengasihi. That's why kenapa kasih itu jadi dingin. Salah satunya juga karena kita tuh berhenti mengasihi. Katakan berhenti mengasihi. Itu dia. Di dalam Alkitab, di firman Tuhan, kita belajar yuk. Sama-sama, kakak juga belajar juga. Kakak percaya kalau firman Tuhan itu dua arah, gak cuman sekedar sama kalian, tapi kakak juga belajar juga. Ya, mari kita lihat apa yang dikatakan firman tentang kasih. Kita buka sama-sama ya, di kitab Matius, di Injil Matius, ayat yang ke-22. Injil Matius pasal 22. Sudah ketemu? Wah, kakak belum nemu ini. Sabar ya. Soalnya kasih itu sabar. Asik. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-36 sampai 40. Bentar, kakak harus menemukannya. 36. Di mana kak 36? Oh, ini dia. Kakak sudah nemu? Oke. Ini latar belakangnya adalah Tuhan Yesus itu ada orang. Jadi dulu ada orang bertanya jawab dengan Tuhan Yesus. Singkat ceritanya nanti kalian bisa baca sendiri. Itu hanya latar belakangnya aja. Ayat 36. Guru. Ini ada orang bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat ke-38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berhenti sampai sini aja. Semuanya katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Katakan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Amin.
Di sini kita bisa tahu kalau mengasihi, menurut firman Tuhan, mengasihi itu apa sih? Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun bilang kalau ini tuh sebuah, by the way ini sebuah kehendak. Jadi kasih itu kehendak Tuhan, kasih itu perintah Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus itu bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu dia. Sebelum kakak lanjut, kakak mau kembali sebentar. Kalian harus tahu kalau kasih, tadi kan kita ngomong soal kasih, mengasihi. Kenapa kok orang kasihnya bisa dingin? Karena kita tuh berhenti mengasihi. Kenapa sih kok berhenti mengasihi? Atau mengasihi itu apa sih? Dari kata sifat dasarnya adalah mengasihi. Mengasihi itu berarti kata sifat kerja ya kan? Kalau kata sifat kerja berarti ada sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, dengan keputusan, dan dengan kesadaran penuh. Berarti kita bisa tahu kalau mengasihi itu kata kerja, dan mengasihi itu sebuah keputusan. Katakan keputusan. Katakan kesadaran penuh. Katakan mengasihi adalah keputusan. Kakak lanjut lagi ya. Dari ayat tadi bilang jawab Yesus kepadanya ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi itu adalah perintah, adalah kehendak Allah. Tapi kita tuh punya kehendak, kita juga punya keputusan. Apa kita mau mengasihi? Itu keputusan kita loh. Kita harus tahu bahwa sebuah keputusan itu sifatnya pribadi lepas pribadi. Kalau kakak ajak kalian, ayo siapa misalnya namanya Darren, kita makan yuk. Lapar nih, makan di mana ya? Kakak keputusannya di situ, dia keputusannya di tempat yang lain. Kakak makan nasi goreng, dia makannya Darren itu makannya mie misalnya. Kita tuh punya kehendak masing-masing, kita punya keputusan masing-masing. Dan keputusan itu sifatnya pribadi lepas pribadi. So, yang kakak mau highlight adalah kita bisa mengambil keputusan kita mau mengasihi atau enggak. Contoh lagi kalau misalnya ada seorang prajurit, nih prajurit terlalu lama ya, tentara. Ada yang cita-citanya jadi tentara di sini? Ya, tentara. Tentara itu kan punya komandan tuh. Jadi prajurit-prajuritnya, soldier-soldiernya itu punya komandan. Suatu hari komandannya bilang, prajurit, kok kakak ngomong prajurit lagi apa ya? Ya itulah, anggaplah itulah pokoknya. Jadi prajurit, kamu kerjakan ini ya, kamu harus kesini untuk ini. Seorang prajurit ketika dikasih perintah, dia itu juga sebenarnya punya keputusan. Mau melakukannya atau enggak. Sama seperti ketika kita ada kehendak Tuhan, ada firman Tuhan. Berkata, kasihlah Tuhan Allahmu. Kita punya keputusan, kita mau mengasihi Tuhan enggak? Mengasihi Tuhan itu simple. Dan sebenarnya kita tuh bisa mengasihi karena kita itu terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Lah bagaimana kita bisa tahu kalau misalnya kita mau mengasihi tapi kita tuh enggak bisa merasakan kasih Allah terlebih dahulu? Kan aneh. Kalau misalnya ada guru matematika misalnya ngajar kakak, tapi guru matematikanya itu tidak menguasai materinya. Ya, mana bisa tahu kakak pelajaran matematika gimana, gurunya aja nggak bisa matematika atau pelajaran lain. Tapi Tuhan Yesus dia adalah kasih. Dan kakak itu percaya kepada Allah yang adalah dia itu adalah kasih. Kakak tinggal di dalam kasih. Maka kakak tahu kasih itu. Maka kakak tahu mengasihi itu. Sesimpel itu sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kita terlebih dahulu harus tahu kalau kita tuh dikasihi. Sehingga kita tuh bisa mengasihi. Amin. Kita lanjut lagi ya. Ayat yang kita balik ke Matius lagi. Kakak mau ulang.
poin yang pertama kalian harus ingat adalah mengasihi adalah keputusan. Katakan mengasihi adalah keputusan. Men. Yang kedua, kita lanjut ya di Matius 22 ayat yang ke-39 sekarang. Kakak bacakan, kalian juga baca ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Katakan kasihilah sesamamu manusia. Ya. Dari sini kita tuh bisa tahu kalau sifat kasih itu gak selfish. Atau sifat kasih itu sebenarnya selfless. Sifat kasih itu berarti bukan buat kita aja. Sifat dasar kasih itu berarti juga buat orang lain, dari kita untuk orang lain. Kalau ngomong soal sesama manusia, kasihlah sesama manusia ya. Jangan jauh-jauh deh. Jangan jauh-jauh misalnya teman atau guru, yang paling dekat aja. Yang kita tuh tiap hari ketemu, yang kita tuh tiap hari, bahkan sebelum kita gosok gigi, sebelum kita mandi kita udah ketemu. Kasihlah sesamamu. Sesamamu itu siapa? Ya saudaramu, ya keluargamu, itu dia. Jangan jauh-jauh dulu. Sebelum ke teman, sebelum ke guru. Kita belajar mengasihi itu, sesamamu itu, kata-kata sesamamu itu. Dimulai dari yang paling dekat dulu. Yaitu your family. Keluargamu. Amin. Katakan keluargaku sambil ditepuk dadanya kayak gini. Keluargaku. Men. Oke, kita balik lagi ya ke 1 Yohanes 4. Kakak apa? Hari ini kakak itu banyak baca Alkitab. Ajak kalian banyak baca Alkitab. So siapin Alkitabnya terus ya. Kita balik lagi ke 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Kita ketemu? Ayat 19 ya, kakak bacakan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kakak ulangi lagi ya. Ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dapat dilihatnya setiap hari itu loh. Dilihatnya. Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Wow. Kasih itu, kita juga tahu sifat kasih, berarti sifat kasih itu bukan seperti magnet ya, yang punya 2 kutub, yang gak bisa, apa ya, bahasa Ibraninya gato, atau apa sih, nyambung, apa sih, itulah. Jadi kalau kita punya kasih, ini maksud kakak itu seperti ini, kalau kita tuh punya kasih dan kalau kita tuh mengasihi, gak mungkin kita tuh bisa membenci. That's it. Kalau kita bisa mengasihi, kita itu tidak bisa membenci. Tidak punya rasa yang benci. Karena kita tuh sudah punya kasih. Amin. Kakak mau ingetin kalian nih, bukan ingetin sih. Kita nggak usah dibuka ayatnya. Kalian tahu ceritanya Yusuf nggak? Bukan Yusuf ayahnya Yesus ya, bukan ya. Yusuf yang dibuang sama saudara-saudaranya, tahu kan? Kalian bisa baca sendiri nanti kalau waktu kalian di rumah lagi ada free time, baca itu kisahnya si Yusuf, memberkati sekali. Kakak langsung aja lompat, gak usah dibuka, itu ada di Kejadian 37 sampai dan seterusnya lah. Kalian bisa temukan di situ. Kakak langsung pada akhirnya aja, Yusuf itu kan dibuang nih sama saudara-saudaranya. Terus
Singkat cerita, Yusuf itu akhirnya ketemu sama saudara-saudaranya. Bayangin deh, dia itu dibuang, dia itu dibenci sama saudara-saudaranya karena dia itu menceritakan mimpinya, ya kan? Tapi saudara-saudaranya itu kayak, ih apa sih? Ih apa sih? Kak Abraham apa sih? Dia itu dibenci dengan saudara-saudaranya karena dia itu menceritakan mimpinya. Singkat cerita, dia itu ketemu sama saudara-saudaranya ketika dia itu jadi orang yang ternama ya di Mesir waktu itu. Bayangin, dia tuh orang ternama loh. Sebenarnya ya, kalau jadi Yusuf, sebenarnya itu bisa balas dendam harusnya. Sebenarnya Yusuf itu bisa, dia kan punya kuasa tuh di sana. Bisa aja tuh disuruh ngapain deh. Ini nggak usah dikasih jatah makan atau apa. Nggak usah. Suruh pergi aja, suruh balik aja ke kampung halamannya. Sebenarnya Yusuf itu bisa loh kayak gitu. Tapi kakak itu belajar, oh ya Yusuf ini anak yang orang yang tahu dia itu hidupnya itu ada di dalam Tuhan. Dia itu punya kasih. Dan kalau kita udah tinggal dalam kasih, kita tuh selalu diselimuti kasih. Apapun yang kita lakukan itu selalu diselimuti oleh kasih. Kalau kita udah punya kasih, mau punya rasa benci tuh kok kayak ya apa gitu. Kayak you know, orang yang mengasihi itu susah untuk membenci, kayak itu loh. Orang yang mengasihi itu, orang yang mau mengasihi itu susah untuk membenci. Malah tidak mau untuk membenci. Itu dia. Jadi kakak mau tekankan bahwa kasih ya kasih, mengasihi ya mengasihi. Kasih itu nggak bisa dua. Kamu sudah mengasihi tapi kamu membenci, nggak bisa. Kasih itu ya kasih, mengasihi itu ya mengasihi. Simpan itu dalam hatimu. Dalam hati kakak juga simpan ini. Kasih itu ya kasih, mengasihi itu ya mengasihi. Kakak nggak bisa, kita nggak bisa mengasihi tapi membenci, nggak bisa. Di ayat yang 20 dikatakan, kalau orang berkata, aku mengasihi Allah, tapi membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena, bentar, kayak menghilang. Mana ini? Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dapat dilihatnya itu, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kita harus belajar dengan pribadi yang kita ketemu setiap hari aja. Kalau kita gak bisa mengasihi, bagaimana dengan Allah yang sudah mengasihi kita tapi kan gak kelihatan. Bagaimana kita bisa mengasihinya? Kalau dengan yang dilihat aja, setiap hari aja, gak bisa mengasihi, ya kan? Kita belajar sama-sama. Kita buka ya di ayat yang bukan ayat. Ini kita mundur ke belakang. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Bunyinya kayak gini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Katakan dengan perbuatan. Katakan dalam kebenaran. Amin. Di sini kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, baiklah kita itu mengasihi, bukan hanya cuma dengan perkataan aja, bukan cuma sekedar, hey bro, hai Darren kakak mengasihimu, William kakak mengasihimu, Kak Abraham, aku mengasihimu. Nggak kayak gitu aja. Tapi kita tuh tahu dari sini bahwa love is action. Bahwa kasih itu juga sebuah perbuatan, bukan hanya sekedar perkataan. Contoh nih, kalau ada di dalam keluarga misalnya, atau teman misalnya ya, hari-hari ini kan mungkin lagi online ya, lagi sekolah online, bimbel online, apalagi yang online, banyak online, bla 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 online. Mungkin ada adiknya kita punya adik itu lagi belajar. Mungkin misalnya kita di rumah nggak punya wifi ya,
Tapi kita punya paketan banyak pol. Ya salah satu tindakannya adalah ya mungkin kita bisa ini tak bagi hotspot ya. Itu juga bisa. Apalagi yang kita tahu nih kayak mendoakan oma kita, mendoakan papa kita, mendoakan adik kita atau siapapun yang sakit mungkin. Kayak gitu juga bisa. Itu sebuah tindakan kasih. Ekspresi kasih. Love is action. Kakak baca dulu. Itu dia. Mungkin banyak contoh ya. Tapi pernah nggak kita ngelakuin ini? Pernah nggak kita itu mengekspresikan kasih atau love is actionnya kita itu ngajak adik kita, ngajak papa kita, ngajak keluarga kita itu berdoa bersama. Bangun mesbah. Pernah nggak? Misalnya, Pa, Ma, yuk kita doa yuk. Kita penyembahan yuk. Pernah nggak? Kalau belum pernah, ayo mulai nggak apa-apa. Mulai dari kalian dulu. Ajak papa mama, adik-adik. Simple aja. Ajak pertama, boleh ajak kita doa makan bareng pun itu so sweet. Itu juga ekspresi kasih juga loh. It means kayak kita tuh ngajak, ayo kita bersatu. Datang kepada dia yang adalah satu. Asik. Gak, bercanda. Jadi itu tuh salah satu juga hal yang kita bisa lakukan. Mengajak untuk bisa doa bareng, ajak mesbah keluarga. Kayak gitu. Jadi biarlah kita ini menjadi saluran kasihnya Tuhan. Lewat kita itu banyak orang-orang itu boleh merasakan kasih Tuhan juga. Lewat apa sih? Lewat tadi, balik lagi ke kasihlah sesamamu manusia. Karena kamu itu punya kasih. Kasihlah sesama manusia. Sesamamu dimulai dari mana? Dari keluargamu dulu, yang kamu lihat setiap hari. Dan kita kan tahu kalau misalnya kasih itu sifatnya itu selfless. Dia tuh nggak selfish. Tapi kasih itu untuk semua. Kasih itu dari kita untuk semua. Amin? Itu. Tapi Kak, misalnya nih, aku itu punya saudara Kak. Saudaraku itu buncekno. Aku tuh punya teman Kak. Buncekno Kak. Sering ngebully aku Kak. Aku sering digarai. Atau apa deh. Atau siapa deh. Di sini kan kita tahu bahwa perintah Tuhan itu kasihlah sesama manusia. Seperti dirimu sendiri ya kan. Bisa gak kita tuh mengasihi orang-orang yang menurut kita itu gak layak untuk kita kasihi. Menurut kita. Mungkin ya orang-orang itu tadi, orang-orang yang sering ngebully kita, sering buat kita tuh jengkel, atau bahkan keluarga kita sendiri pun, saudara kita sendiri pun. Ada gak? Mungkin karena kalian itu punya masalah dalam keluarga kalian. Sampai juga keluarga aku ini masalah tok, keluarga aku ini banyak masalah. Aku udah jadi buete Kak, mencekno. Tapi dalam keadaan seperti itu, apakah kita itu masih bisa mengasihi dan melakukan perintah Tuhan dan melakukan firman Tuhan, kasihlah sesama manusia? Kita renungkan ya. Cuma bisa tutup Alkitabnya, kakak gak lama-lama. Bentar aja. Kakak cuma percaya satu hal. Kalau mungkin kalian punya masalah sama teman kalian, atau sama keluarga kalian bahkan, orang yang terdekat. Ingat kalian ini punya kasih. Ingat perintah Tuhan, ingat firman Tuhan, kasihlah sesama manusia, ya kan? So, kakak percaya kalau misalnya masalah itu bisa selesai. Tapi kasih itu nggak bisa selesai. Kasih itu tak berkesudahan. Kasih yang ada dalam hidupnya kita, itu tak berkesudahan. Masalah bisa selesai. Bahkan ada firmannya, ada firman, ada perkataan,
di firman itu, nubuatan itu akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Tapi kasih itu tak berkesudahan. Kasih itu tetap ada. Ya? Kita belajar yuk. Kita bisa mengasihi itu karena kita tuh terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Amin. Mungkin Kak susah Kak. Soalnya DE itu loh selalu jengkel no. Apa? Belajar. Kakak juga belajar. Kakak belajar juga dari Yusuf. Sebenarnya saudara-saudara Yusuf itu bencek no pol. Sudah buang dia. Tapi Yusuf itu tahu kalau dia itu hidup dalam kasih. Yusuf itu tahu kalau hidupnya itu dipenuhi dengan kasih. Maka kebencian itu nggak meliputi dia. Karena dia tahu juga, menurut kakak ya, udah nggak masalah. Aku mengasihi keluargaku kok. Kalaupun ada masalah, masalah itu bisa selesai. Tapi kasih itu nggak berkesudahan. Amin. Kita belajar untuk mengasihi orang-orang juga yang menurut kita itu gak layak untuk kita kasihi. Yang sering ngebully kita atau siapapun deh. Menurut kalian yang, malas aku gak bisa ngasihi orang ini. No, kamu bisa mengasihi orang itu. Karena kamu itu tahu siapa kamu. Kamu itu kita, kakak, dan kamu. Kita sekalian semuanya adalah anak-anak Allah. Kita tuh bagian di dalam kasih. Kita harus tahu bahwa hidup kita tuh penuh dengan kasih. Mengasihi itu ya mengasihi. Kalau kita sudah mengasihi, pasti kita nggak bisa membenci. Sulit untuk membenci. Karena hidup kita tuh penuh dengan kasih. Oke? Kamu ingetin yang pertama adalah mengasihi itu kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Yang kedua, mengasihi itu bukan selfish. Mengasihi itu selfless. Kasihilah sesama manusia. Dimulai dari saudaramu yang ada di rumah, papa mamamu. Dimulai dari kamu melihat setiap hari. Dimulai dari situ. Amen. Kita doa ya. Semuanya bisa letakkan kedua tanganmu di hatimu. Kita belajar untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Masalah bisa selesai. Tapi kasih tak berkesudahan. Amin. Kita letakkan udara hati kita, tangan hati kita di hati kita. Kita berdoa supaya kita tuh, hati kita, supaya hidup kita tuh selalu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Amin. Semua tutup matanya, kita berdoa ya. Kak Abraham bisa minta chord E. Oh. Come on, let's sing together. Oh Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. And you are everything to me. And all I ever need is you. Sekali lagi, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Oh, I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me. And all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need. Come on, katakan, my heart is full. Ya Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu. With love and desire. Oh, no end. And come draw me near. In your embrace I belong.
Lord, all I ever need is you. Mari kita menyembah Shikaramaya namaya 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 namo. Oh, kami perlu Engkau Tuhan, kami mau mengasihi-Mu selamanya. Yeay, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu, penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biar kami mengasihi seperti Engkau mengasihi. Oh, biar hati kami dipenuhi dengan kasih yang hanya daripada-Mu. Oh, angkat tanganmu and sing, my heart is full. My heart is full. Amin. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need. Sekali lagi, my heart is full, my heart is full, my heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need, Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Semuanya tetap mengangkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau mengasihi-Mu, kami mau mengasihi seperti Engkau mengasihi. Dan kami tahu kami ini hidup di dalam-Mu. Kami hidup di dalam kasih, sebab Engkau-lah kasih. Kami mau mengasihi seperti Engkau mengasihi ya Tuhan. Ajari kami kasih-Mu, ajari kami kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau penuhi setiap kami Tuhan, dengan kasih daripada Allah. Kasih yang selalu memenuhi setiap kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi dalam keadaan apapun ya Tuhan. Keadaan enak, gak enak, keadaan yang menyebalkan, keadaan yang bikin kita jengkel sekalipun, keadaan dimana kita tuh ada masalah sama orang itu atau masalah dengan keadaan. Kami tahu Tuhan bahwa masalah itu bisa selesai, tapi kasih Tuhan itu akan selalu tetap ada. Kasih Tuhan itu gak berkesudahan. Ajari kami kasih-Mu Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu. Ini hidup kami ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Setiap anak-anak, biarlah damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa dan kasih yang sangat indah itu selalu menyertai-Mu dalam kehidupan-Mu. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya kasih-Nya tak pernah berubah. Dan selalu tinggal di dalam Allah. Selalu tinggal dalam kasih. Sebab Dialah kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Kami mau hidup di dalam-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam kasih. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jesus love you. Nah, jadi minggu ini Funtime kita bakalan bersihin koi. Tenang. Aku jelasin dulu ya. Jadi kita di sini itu punya air. Di sini ada baskom sama ada airnya. Kalian nggak akan kelihatan, tapi ini ada airnya. Terus kita juga punya. Kalian cari di dompet kalian, kantong kalian, atau kalian minta orang tua kalian mungkin. Kalau ada koin-koin kotor kayak gini, nah ini koin kotor. Nah kita bakalan bersihin koin ini sampai bersih, gitu Bu. Oke. Nah di sini selain ada air, koin, kita ada cuka, lalu ada garam. Nah, jadi air tadi kita kasih sedikit cuka. Kita kasih cuka. Sudah. Lalu kita kasih garam. Ya kan? Lalu kita aduk.
Kita aduk sampai mulai merata. Nah, sudah rata nih guys. Kita masukin koin yang kotor tadi. Kita celupin. Kita rendam dikit. Set, kita rendam, biarin dia agak lama-lama mulai membersih. Nah, lalu nanti guys, kita angkat. Nah, koinnya langsung jadi bersih kan? Gimana? Wah, koinnya jadi bersih ya. Gimana gue? Jadi, kenapa hari ini kita bersih-bersihin koin? Tahu nggak kenapa? Karena temanya adalah Valentine. Wah, si nyambung. Loh. Valentine itu ya nggak melulu cuma cinta-cintaan guys, nggak cuma pacar-pacaran, tapi kita juga bisa melakukan sesuatu dengan keluarga kalian gitu. Contohnya itu kayak gini. Oke. Kamu kok gak semangat sih? Valentine kita harus semangat dong. Oke. Nah, yaudah, gitu aja Valentine minggu ini. See you. See you.